Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari sama kita bacakan suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara, untuk teman, untuk yang sakit semoga diberikan kesehatan, dan untuk diri kita sendiri semoga diberikan keistiqomahan dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli mana wa salatu salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama kita baca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Pada pertemuan keempat ini kita bertemakan tentang al-adzan. Adzan itu sudah tidak diterjemahkan kembali ya. Terjemahannya apa azan? Azan juga, Pak. Azan juga, ya. Sudah menjadi kata serapan, yang mana azan itu merupakan panggilan sholat. Ya. Nah, tadi kalian sudah melantunkan azan, untuk yang pria dan yang wanita melantunkan iqamah. Nah, sekarang kita akan coba bahas dari lafaz-lafaz yang ada di dalam azan ini, apa saja yang bisa kita kembangkan terkait dengan kosakatanya dan terkait dengan bentuk-bentuk pola-pola kata dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya. Oke. Nah, coba Irfan, karena tadi azannya kayak di zuhur bulan puasa, coba dilantunkan lagi sekali lagi azan ini. Silakan Irfan. Oke, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, nah itu kan bagus tuh, kayak azan subuh biasanya deh ya. Yang sayup-sayup itu azan apa? Azan subuh ya. Oke, sekarang kita lihat apa arti dari azan ini. Coba sama-sama ya. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar, Agung. Agung, Maha Besar. Akbar itu maha, superlatif ya. Jadi
Pola kata yang superlatif itu biasanya diawali dengan alif kalau dalam bahasa Arab. Akbar. Kabir, besar. Akbar, paling besar. Nah, nanti kita kembangkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ashhadu, ashhadu, aku bersaksi, bahwa la tiada Tuhan illallah kecuali Allah, selain Allah. Ya, sebentar ya. Oke. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu saya bersaksi, anna bahwa Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, Rasul Allah, gitu ya. Hayya, nah biasanya hayya ini digunakan untuk mengajak, hayya hayya gitu. Hayya, mari segera, ala sholat, mari segera sholat, mendirikan sholat. Hayya alal falah, mari segera menuju kemenangan. Nah, menuju itu tambahan gitu ya. Hayya alal falah artinya mari segera meraih atau menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, saya rasa kalian sudah mengerti semua dari arti ini ya. Artinya terjemahannya sudah hafal gitu ya, tinggal nanti kita kembangkan. Nah, coba saya mau tanya, ketika ada azan ini, jawabannya seperti apa? Kalau kita mendengar azan, misalkan. Saya sebutkan azannya, kalian lantunkan jawabannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara saya nggak kedengaran? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya. Raffi ininya tuh apa? Raffi kayaknya bermasalah, Pak. Audionya ya. Iya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ternyata yang beda itu ada di lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kenapa? Kenapa jawabannya menjadi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Karena mendirikan sholat itu memang butuh kekuatan ya, atau menjawab azan itu dengan menjawab azan itu kan dengan merespon sholatnya gitu ya. Butuh kekuatan yang mana kekuatan itu kita selalu mengharap Allah memberikannya kepada kita. Selebihnya kalimat syahadah, kalimat takbirnya dan kalimat tahlilnya itu sama. Perbedaannya ada di sini. Untuk pria, ini harus bisa azan ya. Untuk pria. Untuk wanita cukup dengan iqomah saja ya. Oke. Sekarang kita beranjak ke tanmiyatul mufradat, pengembangan kosakata yang ada pada lafaz azan ini. Nah, tadi ada kata Allahu Akbar. Artinya maha besar, paling.
Dari kata apa? Dari kata kabir. Kabir besar. Akbar lebih besar atau paling besar. Ya, ini superlatif. Perbandingan. Akbar. Paling besar. Atau lebih besar. Tapi kalau dalam kalimat azan ini, Allahu Akbar diartikan paling besar atau maha agung. Contoh lain ada alim. Alim itu kemarin kita tahu alim itu apa? Orang yang mengetahui, orang alim. A'lam paling mengetahui. A'lam paling mengetahui atau lebih mengetahui gitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah paling atau paling lebih mengetahui yang benar atau yang tepat. Biasanya kalimat ini digunakan ketika kita selesai ngaji. Wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang paling tahu mana yang benar, apa yang paling tepat. Gitu. Ada lagi karim. Nah, karim itu kemarin apa? Mulia atau dermawan. Akrom paling mulia. Iya. Iqra wa rabbukal akram. Apa? Iqra wa rabbukal akram. Kemarin Iqra apa? Bacalah. Dan dengan menyebut nama Tuhanmu yang paling mulia. Dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Akram, nah kita tahu jadi ini. Akram itu dari karim ya. Kemudian ada qorib. Qorib itu dekat. Kita masukkan model akbar ini ke lafaz qorib menjadi aqrab, berarti paling dekat. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu berlaku adillah. Huwa aqrab karena keadilan itu aqrab. Apa aqrab? Sangat dekat. Iya. Sangat dekat atau paling dekat littaqwa kepada ketakwaan. Ya. Jadi kalau kita ingin dianggap orang bertakwa, maka kita harus i'dilu, berlaku adil. Apa sih itu adil? Ada yang tahu adil itu apa? Kita sering dengar nih adil. Bahkan ada yang namanya fadil. Oh bukan ya, beda ya. Irfan Fadil bukan ini ya, bukan dari kata adil ya, bukan ya? Bukan, Pak. Oke. Saya izin ke toilet sebentar. Ya, nggak apa-apa. Jadi berlaku adil lah. Apa itu adil? Coba. Apa sih? Kalian kan ini ya, di psikologi belajar ini kan sifat-sifat positif juga kan? Apa itu adil? Sederhananya. Tengah-tengah, Pak. Di tengah-tengah. Seimbang, Pak. Berlaku sama, Pak. Berlaku sama, berlaku seimbang. Ya, bisa. Tapi kalau dalam bahasa adil itu, lawannya adil apa? Zolim. Tidak adil atau zolim, zolama, zulum, kezoliman. Kalau dalam bahasa, adil itu adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Itu adil. Lawannya zolim. Zolim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa. Ya. Berarti, kalau waktunya kuliah malah main, adil apa zolim? Zolim. Zolim, ya.
Waktunya belajar malah mabar, adil apa zalim? Zalim. Zalim. Zalim kepada siapa? Kepada diri sendiri. Gitu ya. Waktunya tidur malah nonton Justice League ya. Yang terbaru itu apa? Justice League yang 4 jam ya durasinya. Iya. Padahal besok ada kuliah pagi ya itu. Berarti adil apa zalim? Zalim. Ya. Ada yang udah nonton Justice League? Trailer, Pak. Udah nonton. Ya. Ya, waktunya nonton ya nonton, waktunya belajar ya belajar, waktunya ibadah ya ibadah. Nah, itulah yang dinamakan adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan mengepel ya menggunakan kain pel gitu ya. Kalau ngepel menggunakan baju berarti zalim dong Pak. Oh iya, secara bahasa itu ya, secara bahasa. Tetapi nanti ada ketentuan lain yang bisa dikatakan oh ini tidak masuk ke ranah zalim, ini tidak masuk ke ranah adil juga. Artinya tidak bisa dinilai adil atau zalimnya. Oke. Jadi bukan hanya seimbang kayak misalkan kalian diberi orang tua kalian duit jajan antara kalian dengan adik kalian yang masih SD itu kan berbeda kan. Tapi orang tua kalian adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalian diberi uang saku sesuai dengan kebutuhan kalian, begitupun adik kalian diberi sesuai dengan kebutuhannya. Itulah yang disebut adil. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang adil ya. Karena itu aqrabu littaqwa. Paling dekat dari ketakwaan. Oke, nah poinnya adalah ini akbar, superlatif ini. Nanti kalau ketemu yang kayak gini, curigai atau tandai, indikasikan dia ini bermakna lebih atau paling. Oke. Kita lihat selanjutnya ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu ini bentuk keberapa? Ada yang masih ingat? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk keberapa asyhadu? Kedua, Pak. Kedua. Bentuk pertamanya syahida. Yashhadu, syahada, ishhad. Tempatnya ada sebenarnya syahid atau syahid gitu ya. Tapi tidak saya sebut di sini. Asyhadu dari bentuk syahida, yashhadu merupakan bentuk kedua yang mana pelakunya atau kata gantinya itu adalah anak. Siapa? Anak. Anak itu siapa? Saya. Maka menjadi asyhadu bentuk kedua ya. Yang artinya saya bersaksi. Sedang bersaksi, telah bersaksi, apa akan bersaksi? Sedang. Ya. Sedang bersaksi. Saya saat ini bersaksi. Berarti asyhadu. Ya, jadi asyhadu saya bersaksi. Kemudian ada Rasulullah. Rasul ternyata itu dari arsala yursilu, artinya mengutus. Rasulullah berarti Rasul ini nanti di sini nih. Utusan, bentuk ketiga. Utusan. Oke, kita lihat contohnya. Qala Allah Ta'ala, kemarin apa? Qala itu? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ya, udah berfirman ya, bukan bersabda ya. Washhad bi annana muslimun. Washhad. Nah, ishhad bentuk ke apa ini?
Ishad 5. Nih ishad untuk berapa ini? 5. 5 yang artinya Menyaksikan. saksikanlah. Saksikanlah. Iya. Oh iya. Ishad, saksikanlah. Kan 5 itu perintah ya. Iya. Ingat deh, 5 itu perintah. Yang mana perintah itu kalau dalam bahasa Indonesia ada tambahan lah. Gitu ya. Menyaksikan, perintahnya berarti saksikan. Saksikanlah. Saksikanlah. Bi'annana muslimun. Oh, ini ada catatan nih. Bi tidak diterjemahkan, tapi untuk penegasan makna. Oh, berarti nggak usah diterjemahin bi ini ya. Berarti saksikanlah annana, bahwasanya siapa nah? Nah saya. Kami. Ya, kalau setelah kata berarti kami, gitu ya. Kalau saya berarti apa? Ni, gitu ya. Gitu. Washhad bi annana muslimun. Saksikanlah. Anna atau inna itu artinya sesungguhnya atau bahwasanya. Sesungguhnya kami muslimun. Orang-orang muslim. Gitu ya. Kemudian huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dia Allah ya, ini dianya ingat. Dia allazi yang arsala mengutus sedang, telah atau akan Telah telah mengutus Rasul nya ya, bil huda dengan membawa petunjuk wadinil haq dan agama yang benar. Benar. Wah, itu udah hebat ya, udah bisa terbiasa mengenali ayat-ayat Al-Quran. Artinya nanti setelah perkuliahan ini, insya Allah kalian ketika baca Quran itu seolah-olah Al-Quran berbicara kepada kalian. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ini dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada asyhadu, ada Rasul dari arsala. Selanjutnya kita lihat. Hayya 'alas shalah. Shalah itu apa sih? Apa itu shalah? Salat. Apa? Coba yang kalian pahami dari salat. Diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Kapan niatnya? Pas takbir. Saat takbiratul ihram, gitu ya. Apakah sholat harus khusyuk? Iya. Harus, Pak. Harus nggak? Sholat harus khusyuk nggak? Iya, Pak. Harus, Pak. Dianjurkan khusyuk. Tetapi kalau nggak khusyuk, tidak membatalkan sholat. Tidak menjadi syarat sah sholat khusyuk. Sehari kita sholat berapa kali? 5 kali yang wajib, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Nah, secara bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Ya, makanya ada wassalatu wassalamu, artinya semoga sholawat. Nah, nanti ada perbedaan sholat dengan makna sholat dengan sholah dengan makna sholawat. Sholawat itu artinya doa. Makanya di dalam sholat itu isinya doa-doa. Ya, nanti ada bab selanjutnya itu kita akan membahas arkanus sholat, rukun-rukun sholat, isinya doa-doa. Nanti akan kita coba pahami. Lafaz sholat ini ternyata bentuk keberapa?
Ini bentuk ke berapa ini? 3. Bentuk ketiga. Apa bentuk ketiga itu kemarin? Masdar. Masdar. Artinya kata benda yang terbuat dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Itu ada di bentuk ke-1 dan kedua. Apa? Sholla, yusolli, sholat. Ini nanti ada musolli. Nah, bentuk kelimanya itu adalah solli. Yang artinya sholat ya. Udah menjadi serapan ya. Berarti sholat, telah sholat. Yusolli, sedang atau akan atau biasa sholat. Sholat itu adalah sholat. Solli, karena bentuk 5, perintah, sholatlah. Gitu ya. Nah, di sini dikasih contoh bagaimana perubahan kata dalam bahasa Arab itu bergantung pada kata gantinya. Nah, ini kata ganti. Kemarin kita sudah diperkenalkan kata ganti. Ada huwa. Apa huwa itu? Dia. 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 Ada anak. Saya. Ada anta. Kamu. Kalian. Ada antum. Kalian. Nahnu. Kita. Kami. Hum. Mereka. Nah, biasanya ketukar antara antum dan hum. Itu jangan sampai ya. Hum dan antum. Bedanya kalian dengan mereka apa? Kalau kalian itu orang kedua, ada orangnya. Kalau mereka orang ketiga, nggak ada. Jangan pernah jadi orang ketiga ya. Oke. Kita lihat huwa sholat. Ini bentuk 1 nih ya. Ini urutannya bentuk 1 nih. Sholat. Bentuk keduanya yusolli. Ah, beda tuh ya. Ada dari sholat, yusolli. Oh, berarti ini huwa nih. Berarti ini bentuk huwa nih. Sedangkan kalau anak itu bukan sholat bentuk 1-nya. Menjadi sholat itu bentuk 1-nya. Bentuk keduanya usolli. Nah, mulai berubah ya. Dari usolli jadi usolli. Dari sholat menjadi sholat itu. Berubah karena dia bentuk kata gantinya adalah anak. Nah, kalau anta, sholaita, bentuk 1-nya. Bentuk keduanya tusolli. Nah, berubah tuh. Berarti anta sholaita, kamu telah sholat. Anta tusolli, kamu sedang atau akan atau biasa sholat. Nah, ada lagi bentuk 5. Sholli, sholatlah kamu. Ya. Oh iya, catatan, kata perintah itu hanya ada untuk orang kedua. Orang kedua. Karena ketika memerintah, itu pasti lawan bicara gitu ya. Kita nggak bisa merintah orang yang nggak ada. Makanya kata perintah atau bentuk 5 itu hanya ada untuk orang kedua, yaitu anta dan antum. Nah, ketika antum berubah lagi. Bentuk pertamanya menjadi sholaitum. Kalian telah sholat. Bentuk keduanya, berubah nih. Jadi tusollun. Nah, tusollun. Una-una ini menunjukkan jamak. Ya. Ta menunjukkan kamu. Berarti kalau kamunya banyak menjadi tusollun. Kalian sedang sholat. Shollu bentuk 5-nya. Sholatlah kalian semua. Kata ganti nahnu. Bentuk pertamanya sholaina. Nah, nanya panjang. Bentuk keduanya nusolli. Tuh, perhatikan perbedaannya. Kata ganti hum. Shollau. Nah, shollau. Mereka telah sholat. Bentuk keduanya yusolluna. Mereka sedang sholat.
Nah, jadi perubahan-perubahan yang seperti ini harus kita kenali, artinya kita biasakan. Kalau tuh, oh berarti anak. Kalau dalam bentuk pertama ya, tuh anak. Kan kemarin sudah saya bilang, bentuk pertama itu pasti ada perubahannya di akhir katanya ya. Di sini nggak ada, di depannya nggak ada. Tetapi bentuk kedua, itu ada perubahan di awal katanya, dan di akhirnya juga ada. Sholat itu, nah ini sholat kan nggak ada nih di depannya. Berarti tu anak. Kalau ta anta, tum antum, nahnu, wau hum, gitu ya. Sedangkan kalau bentuk kedua, bentuk kedua ada perubahan di awal dan di akhir. Yusolli, you, gua nih, you nih. Usolli, anak berarti nih. Tusolli, ta, anta nih. Tusolli, tusollun, ta, harusnya anta. Tapi kok di sini ada una, berarti ini menunjukkan jamak. Berarti antum. Nusolli, nahnu. Yusalluna, yusollu, kan harusnya huwa ya, tapi di sini ada indikasi jamak, berarti dia yang banyak, mereka. Yusalluna menjadi hum. Seperti itu kira-kira. Dipahami nggak perubahannya? Paham, Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan nanti ya sebelum latihan kita lanjut dulu. Nah, coba pahami, tambah kita lihat dulu. Pahami kalimat-kalimat berikut. Huwa yusolli fil masjid. Dia sholat di masjid. Tuh. Yusolli huwa ya. Huwa yusolli ala nabi. Nah, ini mulai beda nih. Yang satu bermakna sholat, yang satu bermakna berdoa atau memberikan keberkahan atau bersolawat, gitu ya. Kenapa beda? Coba, ada yang tahu kenapa beda? Karena ini, ya, izin jawab Pak. Ya silakan. Sahri Ramadan. Karena kalau yang yusolli ala nabi ada sandaran kepada nabi, ada sandaran kepada nabi, makanya jadinya sholawat kepada nabi gitu Pak. Iya betul. Yusolli ala nabi kan nggak mungkin nyolatin nabi ya. Dia nyolatin nabi. Kayaknya enggak. Berarti yusolli ala nabi bersolawat kepada nabi. Sedangkan ini yusolli fil masjid, dia sholat di masjid. Kemudian ada ya akhi sholli fil masjid. Apa ini? Wahai saudaraku, Sholatlah di masjid. Kamu apa kalian? Kamu Ya, anta nih ya. Kamu. Sholli fil masjid, sholatlah di masjid. Ya Ustadz, sholli bina. Wahai Ustadz, sholatlah bina bersama kami. Bersama kami. Maksudnya apa? Jadi imam. Jadi Silakan Ustadz jadi imam. Ayyuhal muslimun, shollu fil masjid. Wahai orang-orang muslim, wahai kaum muslim, shollu fil masjid. Salatlah kalian di masjid. Ya, salatlah kalian di masjid. Al-muslimun yusalluna fil masjid. Orang-orang muslim ini sholat apa bersolawat? Sholat ya. Sholat di masjid. Di masjid.
Iya, di masjid. Oke, kita lihat lagi. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Coba, apa artinya? Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah, ini kalau ini bersolawat kepada Nabi, bukan sholat ya. Yusholluna ini bersolawat pada Nabi. Inna ini sesungguhnya ya, atau bahwasanya. Innallah wa malaikata yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nah, kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholli ala, berikan keberkahan atau berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya Allah, berikan keberkahan atau salawat dan berikan keselamatan kepada Nabi, kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat itu bisa dipahami bersolawat kepada Nabi, bisa juga dipahami sebagaimana sholat sebagaimana pada umumnya. Tergantung apa? Tergantung konteks. Lihat nih, apakah konteksnya ada yang mengindikasikan bersolawat atau konteksnya yang mengindikasikan sholat. Oke, kita lanjut lagi. Sholli, sholaitu, sholaita. Saya hapus ini dulu. Oke, silakan coba dibaca, kemudian diartikan secara lengkap unsurnya ya. Ayo, bentuk pertama, sholat. Ayo baca. Sholat. Sholat. Sholat, artinya Telah sholat. telah sholat, yusolli, Yusolli. Atau Yang akan sholat. sholat. sholat, Sholat. sholli, Sholatlah. Sholat. huwa sholat, telah, Iya, sholat. dia sholat. Sholat itu, Saya sholat. saya telah Saya sholat. telah sholat. Sholaita, Kamu telah sholat. sholaitum, antum, Kamu telah sholat. sholaina, na, Kami telah sholat. sholau, Mereka Telah sholat. mereka telah sholat. Kenapa ada telah? Karena ini semua bentuk pertama. Pertama. Sekarang bentuk kedua, yusolli. Yusolli, dia dia sedang Sholat. sedang sholat. Usolli, Saya sedang sholat. Saya sedang sholat. saya sedang sholat. Tusolli, Kamu sedang sholat. Kamu sedang sholat. kamu sedang sholat. tusolluna, Kalian sedang sholat. telah sedang sholat. kalian. Sedang sholat. Tahu dari mana ada kalian? Itu Dari wau dan una. nun. Unanya jamak, Pak. Unanya Rumahnya menunjukkan jamak, Pak. Nusolli. Nah, kami. Sholat. Kami sholat. Kami sedang sholat. Yusolluna, Mereka sedang sholat. Mereka sholat. mereka. Tahu dari mana ada mereka? Dari wau dan Una. nun. Dari Ya, kalau unanya nggak ada, menjadi yusolli. Kembali lagi ke
ke dia. Dua. Tuh, yusolli. Oh iya. Kalau unanya nggak ada, kembali lagi ke tusolli, menjadi ke Kamu. Ke anta. anta, gitu ya. Dan terakhir, bentuk kelima ada solli, sholatlah, Kamu. sholatlah kamu, Kamu. sollu, sholatlah Kalian. kalian. Betul kalian. Gampang ini ternyata azan ini ya. Sudah mau latihan. Nah, ada pertanyaan sebelum latihan? Pak, saya mau tanya nih. Ya, silakan Irfan. Tadi kan ada Allahumma sholli ala Muhammad. Mm-mm. Nah, sholli di sini apakah menyuruh atau gimana tadi, Pak? Agak Nah. putus-putus soal pas menjelaskan. Iya, Pak, pertanyaannya gini ya. Pak, di sini ada Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi sholli kan bentuk kelima, Pak, gitu ya. Mm-mm. Yang artinya perintah. Berarti apakah kita memerintah Allah, Pak? Nah, gitu Iya. ya. Kalau artinya gitu. Ya Allah, berikanlah sholawat atau keberkahan kepada Nabi Muhammad. Berarti kita merintah Allah ya? Oh tidak. Untuk kalau Allah, saat ada perintah dari Allah ke kita, itu namanya perintah ya, Mm. ke makhluk lah. Kita anggap makhluk. Ada bentuk 5, berarti itu perintah. Tetapi saat bentuk 5 digunakan makhluk kepada Allah, itu namanya apa? Meminta, Pak. Doa. 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 Oh, doa, ya. Itu etika hamba kepada Tuhannya ya. Jadi ketika misalkan makna Allahumma sholli ala Muhammad, jangan dianggap kita memerintah Allah, enggak. Tetapi kita berdoa, meminta, ya, meminta doa. Tapi kalau ketika Allah bilang, kan ada nih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan ada lanjutannya kan. Nah, Allah bilang ke makhluknya atau ke orang-orang beriman, shollu gitu ya. Nah, ini baru makna perintah sungguhnya ini. Oke. Karena dari Allah langsung ke, ya sama kayak kita ke dosen, ente ke dosen minta tolong isiin aisnya, ente merintah nggak? Enggak, Pak. Enggak, minta tolong kan bahasanya ya. Bu, isiin ais saya Bu, gitu kan? Enggak. Nah, itu etika komunikasinya. Saat dari Tuhan ke kita itu bermakna perintah murni gitu ya. Tapi kalau dari kita ke Tuhan, ke Allah, itu bermakna doa atau permohonan. Oke, ada lagi? Makasih, Gimana Pak. Pak? Paham? Ya. Bentuknya sama, bentuk 5. Ya, makasih, Pak ya. Oke. Ada lagi sebelum latihan? Tidak ada? Kita lanjut ke latihan. Apa arti kata dari ungkapan berikut? Coba saya mau panggil yang namanya Ayu Safa. Ada Ayu Safa? Ini ada nih. Ayu Safa ada? Tidak ada. Oke. Nah, yang tadi azannya bagus. El Asri Omar. El Asri Omar. Nggak ada juga. Tidur kayaknya. Oke. Farosul Sakif. Faras. Hadir, Pak.
Ya, ini faros bimakna arti faros apa? Cerdas, Pak. Hah? Cerdas. Cerdas. Nah, ya. Silakan. Dengan kecerdasan faros dibaca kemudian diartikan. Asyhadu, aku bersaksi. Yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Siapa yang bersolawat? Malaikat. Iya, malaikat. Atau mereka lah. Yusalluna, mereka. Nabi. Akbar. Yang maha besar. Yang paling besar. Nusolli az-zuhra. Kami sholat zuhur. Kemudian sholatlah. Kemudian Walihi wasahbihi. Walihi wasahbihi apa nih, Pak? alun itu keluarga. Dan kepada keluarganya. Wasahbihi dan sahabat-sahabatnya. Al-falah, kemenangan. salam, keselamatan. arsala rasulah. Rasulullah telah menyampaikan. Arsala, risalah, menyampaikan, Pak. Risalah mengutus rasulnya atau utusannya. Ya, betul. Pak, saya mau nanya dong, Pak, sebelumnya. Ya, silakan. Itu yang Yusalluna 'alan nabi, saya masih belum paham kan. Ini kan konteksnya malaikat ya, Pak. Jadi malaikat itu bersalawat kepada nabi atau gimana, Pak? Soalnya kan yang bersalawat sama nabi itu kan makhluk ya, Pak ya, makhluk Allah. Cuman malaikat ini maksudnya malaikat juga bersalawat kepada nabi gitu, Pak. Jangankan malaikat, Allah aja bersalawat sama nabi. Pengertian salawatnya sama kayak kita atau gimana, Pak? Sama juga, Pak. Iya. Di situ kan disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maksudnya mendoakan keselamatan nabi, mendoakan semoga diberi keberkahan kayak gitu. Sama. Makanya ada anggapan orang yang paling pelit itu bukan orang yang nggak bisa sedekah atau nggak bisa ngasih duit. Orang yang paling pelit di dunia itu ketika disebutkan nama aku atau Rasul, nama Muhammad, namaku, dia tidak bersalawat kepada aku. Nah, gitu. Coba bayangin, malaikat aja bersalawat sama Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi, gitu, untuk Nabi, mendoakan Nabi. Masa kita makhluk, siapa kita gitu, nggak bersalawat. Gitu ya. Paling nanti ada pertanyaan gini, Pak, Nabi Muhammad kan udah maksum, artinya ibadahnya udah pasti diampuni gitu loh, udah pasti jadi namanya kekasih Allah gitu kan. Kok masih didoakan aja gitu ya? Iya, Pak. Nah, kayak kita mendoakan orang-orang alim. Harusnya kita mendoakan orang-orang yang nggak alim dong. Kenapa kita mendoakan orang-orang alim atau kita bersalawat kepada Nabi? Anggap misalkan ada gelas, ya. Ini ada gelas nih. Terus salawat itu kita ibaratkan air, ya. Kan ini gelas ketika diisi air penuh kan, ya. Penuh nggak diisi air? Iya, Pak. Kalau penuh, Airnya tumpah. Tumpah, lumer ya. Bahasanya apa sih lumer itu? Keluar airnya gitu ya. Nah, inilah salawat. Ya, inilah salawat. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, sejatinya itu bukan untuk Nabi, untuk diri kita sendiri gitu. Tumpahan-tumpahan air inilah yang nanti kembali kepada diri kita. Karena kita sebagai hamba sadar diri, dosa masih banyak, bohong sering, munafik iya gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan
bukan nggak mungkin sih, artinya kita ada etika dalam berdoa itu. Makanya melalui perantara Nabi, artinya kita baik-baikin Nabi. Biar ikut dapat kecipratan keberkahan sholawat itu. Gitu. Bayangin, dari zaman penciptaan sampai saat ini, sholawat Nabi itu nggak berhenti. Oh, udah tumpah-tumpah kan itu. Ya. Jadi, sholawat kita kepada Nabi sebenarnya nanti kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Nah. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah Pak, makasih. Atau gimana Pak kalau misalkan ada orang pengen beli iPhone 12 mini gitu kan, malah bilangnya sholawatin aja. Nah, gimana tuh? Gitu ya. Izin menjawab Ya Pak. kan? Iya tuh Pak, gimana Pak? Kita sering kan kalau pengen sesuatu sholawatin aja gitu ya. Iya benar Pak. Gitu ya. Kalian mau dapat IPK bagus, sholawatin aja. Skripsi mau selesai, sholawatin aja. Mau dapat gebetan, sholawatin aja gitu. Benar gitu ya. Gitu kan kalian? Nah, oke. Ini bukan masalah benar atau salah gitu ya. Memang dalam etika berdoa itu, kita ketika berdoa itu yang pertama ada yang namanya memuji-muji Allah. Ham. Nanti kita belajar masalah kalimat ham. Setelah itu, nah yang ini sholatu ala nabi. Ya. Nah ini dalam etika yang tadi saya bilang, etika dari ketika hamba pengen ke Tuhannya itu kan kalau langsung minta aja, ya kayak kita ke orang tua juga langsung minta aja kan nggak enak gitu kan, pasti ada basa-basinya lah. Ke dosen juga kita ada basa-basinya kan. Nah ini basa-basi seorang hamba nih. Tapi mudah-mudahan yang bukan basa-basi juga. Ada puji-pujian, kita puji dulu Allah ya Rozak, ya Jamal gitu kan. Kemudian setelah itu kita salawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah setelah itu barulah kita sebutkan inti doa kita ini, Allahumma iPhone misalkan, gitu. Allahumma apa gitu, IPK, Allahumma skripsi gitu. Jadi tetap harus disebutkan apa hajat kalian gitu. Ini udah jadi syarat wajib. Gitu. Jadi nggak serta-merta kalian cuma sholawat tapi niatnya iPhone, nanti artinya, nah itulah bukan kesalahan ya, distorsi makna gitu lah. Distorsi makna itu pergeseran, dianggap sholawat itu bermakna permintaan, padahal sholawat itu kita mendoakan Nabi. Permintaan itu ya kita bikin lagi setelah puji-pujian dan sholawat gitu ya. Karena sholawat itu sebisa mungkin harus diartikan atau dipahami dan didasari kecintaan kita kepada Nabi gitu. Makanya belajar bahasa Arab itu jadi penting ya untuk tahu arti ini sih sebenarnya gitu, untuk memahami maknanya. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Bisa Pak. Tapi salah nggak Pak? Ya nggak salah juga sih, tapi ya kurang lengkap gitu ya, kurang lengkap. Bagusnya ada pujian, ada sholawat, apalagi diiringi dengan sholat malam, itu baru tuh dapat tuh iPhone. Oke. Sekarang Faros mau nunjuk siapa? Silakan. Muhammad Syahril deh Pak, itu yang semangat banget tadi kayaknya. Muhammad Syahril Pak. Muhammad Syahril, Tafadhol Syahril. Ya, Ramadan, dikit lagi Ramadan nih. Syahril Ramadan. Ramadan Pak, Ramadan. Muhammad Syahril Ramadan.
Ya, silakan dibaca. Syahri. Faros sehari Ramadan kan? Iya Pak, tapi kayaknya lagi off mic tuh Pak. Ayu Yaudah. Safa kayaknya Pak. Ayu Safa udah. Ayo Safa. Aina Ayo Safa. Ada Pak. Ayo Safa. Tafadhali iqra'i wa tarjimi hadhihi al-ibarat. Raqam 1. Usolli fardhu subhi rakaataini. Saya niat sholat subuh fardu 2 rakaat. Sholli fardu zuhri 4 rakaatin. Saya niat sholat zuhur fardu 4 rakaat. Sholli fardu asri 4 rakaatin. Saya niat sholat asar fardu 4 rakaat. Usolli fardul maghribi 3 rakaatin. Saya niat sholat maghrib fardu 3 rakaat. Al-muslimuna yusalluna isya fil masjid. Orang-orang muslim sholat isya di masjid. Wa nahnu nusolli isya fil musolla. Dan kami sholat isya di musola. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatlah kama ra'aitumuni. Gak tahu Pak. Ini artinya nih. Kama ra'aitumuni ini. Sebab ini artinya, ini udah ada artinya. Kama. Ini nih, yang hijau, ada kan? Gak ada di sini. Yang hijau, masa nggak ada? Yang lain ada nggak hijau? Nggak kelihatan. Sebagaimana kamu melihat aku, usolli sholat. Sebagaimana kamu melihat aku. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu, sholatlah kalian. Kama ra'aitumuni, ini udah ada terjemahannya. Sebagaimana kamu melihat aku, usolli, sholat. Ya. Oke, bagus. Ayu Safa, sudah lancar. Silakan tunjuk satu orang. Tunjuk 2 orang. Untuk berbicara atau tanya jawab. Siapa? Ayu Safa, silakan. Ayu Safa. Siapa? Tunjuk aja yang ada di partisipan tuh. Zulkar aja deh. Zulkar sama satu lagi. Zulkarnain Pak. Ya, Zulkarnain sama siapa? Satu lagi. Perempuan dan laki-laki. Perempuan. Siti Karenina deh. Siti Karenina. Kayak Zulkarnain. Siti Karenina. Siapa? Ya. Silakan Zulkar. Siti Karenina mana? Ada nggak? Iya Pak, ada. Zulkarnain yang bertanya, Siti Karenina yang jawab ya. Silakan. Oh iya Pak. Al-Solaita subuh. Siti Karenina. Naam sholaitu. Lanjut. Al-Solaita duh. Naam sholaitu. Al-Solaitu mu asro. Naam sholaina. Al-Solaitu mu maghrib. Naam sholaina. Al-Solaitil isya. Lam usoli.
Astagfirullah. Hal salaitumul isya. La, lam usolli. Oke, cocok sudah ya. Coba Zulkarnain diterjemahkan. Hal salaitas subuh. Apakah kamu sudah sholat subuh? Ya, saya telah sholat. Ibu ngerti? Selanjutnya. Ya, benar. Terus hal salaitas zuhro. Apakah kamu telah sholat zuhur? Ya, saya telah sholat. Hal salaitumul asro. Apakah kalian telah sholat asar? Ya, kami telah sholat. Hal salaitumul maghrib. Apakah kalian telah sholat maghrib? Ya, kami telah sholat. Hal salaitumul isya. Apakah kamu telah sholat isya? Tidak, saya belum sholat. Hal salaitumul isya. Apakah Tidak, kalian telah sholat isya? Tidak, saya belum sholat. Oke, sekarang di switch ya. Siti Karenina yang nanya, Zulkarnain yang jawab. Silakan. Hal sholaita subha. Naam sholaitu. Hal sholaita zuhur. Naam sholaitu. Hal sholaitum asar. Naam sholaina. Hal sholaitum al-maghrib. Naam sholaina. Hal sholaitil isya. La lam usolli. Terus, terakhir. Hal sholaitil isya. Yang ini nih, yang terakhir. Kemana Karenina? Sholat Hal zuhur dulu ya. sholaitil isya. La lam usolli. Diartiin lagi, Pak. Nggak usah, sudah ya. Nah, ini merupakan pertanyaan sesuai dengan kata gantinya. Kalau tak laki-laki, tum. Artinya kamu laki-laki, tum, kalian, ti perempuan. Kalau ti perempuan ada tambahan, tum kalian. Oke, sekarang Karenina dan Zulkarnain pilih 2 orang lah, apa-apa. Untuk yang satu baca, yang satu cari jodohnya. Ini biar kita jodohin ya. Silakan. Karenina dan Zulkarnain pilih satu-satu. Irfan, Pak. Irfan, Ya, Pak. mau dijodohin sama siapa? Zulkarnain? Sama Syahril, Pak. Wah, Syahril. Jeruk makan jeruk bang. Ya, silakan Irfan sama Syahril. Syahril udah azan jangan-jangan di masjid. Ada Pak. Oh ada. Kira udah. Kacau. Irfan yang baca ininya, Syahril yang cari jodohnya ya. Oke. Silakan. Hal sholaital zuhri. Naam sholaitu. Hal sholaitumul isya. La lam nusolli. Iya. Al muslimuna yusollu. Solun. Al asra fil masjid. Terus? Hum yusalluna ala nabi wa alihi wa ashabih. apa? Ini. Putus, maaf.
ala nabi ya. Nomor 5 Irfan. Oh ya. Allahul lazi arsala. Arsala rasulahu bil Ya. Nomor 6 Allahumma sholli ala Muhammad. an-nabiyil wa ala alihi wa ashabihi. Maaf, 2 kali dong an nabinya. Enggak, yang tadi saya salah, Pak. Yang tadi yang bagaimana? yusalluna ala salim ala ustadzil akram. Salim ala Ustadzil Akram. Bukan ya, Pak? Yusalluna ala wa sallim alaih. Yusalluna ala wa sallim alaih. Kemana alaihnya itu? Alaihnya ke nggak ada baliknya ya, Pak. Iya, mana dong? Tadi ini nggak ketemu jodohnya buat ini. Si jodohnya Mana? yusalluna ala. Oh, Coba. bener, Pak. Yang nomor 4 ke an-nabi wa alihi wa sahbihi. Kalau yang Iya. Allahumma sholli ala Muhammadin salim wa sallim alaihi baru. Wa sallim alaih. Iya, betul. Oke. Oke, sekarang pilih lagi 2 orang. Untuk yang satu membaca dan yang satu menerjemahkan. Pokoknya sekarang 2-2 nih, silakan. Gara-gara Zulkarnain dan Karina. Muhammad Syahril pilih 1, Irfan pilih 1. Haris Hikmawan, Pak. Haris, oke. Irfan, Mungkin yang belum pernah nih Pak ya. iya. Wah, terserah kita. Oke. Sebentar Pak, saya lihat dulu nama-namanya. Siva Nadianti Putri Pak boleh? Siva Nadianti dan Haris. Ada orangnya? Apa sedang berjamaah? Ada Pak. Ada. Haris ada? Haris? Oh, Haris lagi azan kayaknya. Siva, silakan. Siva dulu dah. Dibaca nomor 1 dan nomor 2, kemudian diterjemahkan. Nanti Haris nomor 3 dan 4. Silakan, Siva Nadianti Putri. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dibaca dulu ya Pak. Ya. Artinya, Allahumma ayo dibaca dulu. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim alaihi. Artinya wa sallallahu ala Muhammad dan bersolawatlah. Apa ya Pak? Wa sallallahu Sholat ala itu berapa? sholah. Dan Allah Dan Allah bersolawat atas Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan atas keluarga dan para sahabatnya. Iya. Nomor 2. Allahumma sholli ala Muhammadin dan Allahumma. Allahumma artinya apa? dan Ya. kalian semua ya Pak. Allahumma itu ya Allah. Ya Allah bersolawat kami atas Nabi Muhammad wasallim alaihi. Apa ya Pak? Soli apa soli? Bentuk keberapa soli? Soli bentuk Bentuk ke 1, 2, 3, 4, 5? ketiga ya Pak? Kelima. Oh kelima, kata perintah. Iya, perintah. Ya Allah, Ya Allah, sholatlah, bersolawatlah, berikan solawat, oh ya berikanlah sholawat atas Nabi Muhammad wasallim,
wasallim, dan berikanlah keselamatan alaihi kepadanya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Dan sholawat serta salam atas Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, dan atas keluarga dan juga para sahabatnya. Iya, betul. Oke, Haris ada Haris? Oke, Haris kalau nggak ada, Siva silakan tunjuk satu orang untuk melanjutkan. Aldina, Pak. Aldina. Iya. Aldina. Ya, silakan Aldina dilanjutkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang mukmin, shollu alaihi wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Shollu dulu nih terjemahin. Shollu, sholatlah. Jangan ketukar. Ya. Jangan ketukar antara sholat dan sholawat ya. Oh iya, sholawat. Salawat alaihi kepadanya. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Iya. Terakhir. Asyhadu bi annana muslimun, dan bersaksi. Ishad bentuk keberapa? 5. Iya, berarti bersaksilah. Saksikanlah. Oh, saksikanlah. Dan saksikanlah dengan orang-orang muslim. Bi annana, sesungguhnya sesungguhnya kami orang-orang muslim. Iya, oke. Nah, Aldina silakan tunjuk satu orang lagi untuk baca iqomah ini. Bentar Pak, cari dulu. Siapa? Bentar Pak, cari dulu Pak. Oke. Ini aja deh, Nia Syifa Arifin. Nia namanya? Iya, di namanya sih Nia Syifa Arifin. Silakan Nia Syifa Arifin. Gak ada ya Pak? Kalau gak ada ganti aja deh. Iya, siapa? Resa Maura. Hah? Resa Maura. Resa Maura. Ya, Resa Maura silakan dibaca iqomah ini ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, qad qamatis shalah artinya apa? Nih. Sholat segera dilakukan. Sholat akan segera dilakukan. Oke. Ya, saya rasa cukup. Kita baca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.